Baik, kita lanjutkan ke dalam materi berikut tentang reproduksi sel. Reproduksi sel terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Reproduksi sel disebut juga dengan pembelahan sel. Kalau pembelahan sel amitosis itu adalah terjadi pada bakteri. Pada bakteri pembelahannya tidak terdapat tahap-tahap pembelahan, tetapi bakteri secara langsung membelah. Sehingga amitosis disebut juga dengan pembelahan langsung. Sedangkan mitosis dan meiosis ini adalah pembelahan yang memiliki fase-fase pembelahan. Anda harus memahami gambar-gambar ini karena setiap gambar memiliki ciri khas. Kalau gambarnya ada membran inti yang terputus-putus, kemudian ada kromatid yang letaknya tidak beraturan, maka itu pasti profase. Jika kromatidnya berada pada bidang ekuator, itu pasti metafase. Jika kromatid sudah terpisah menjadi kromosom, seperti gambar ini, maka itu pasti anafase. Jika terjadi pelekukan pada membran sel, maka itu adalah pasti telofase. Dengan demikian, fase mitotik ini, fasenya terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya dengan mitosis, pada meiosis itu terdiri dari 2 tahap pembelahan yang dinamakan dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Seperti halnya pembelahan mitosis, fase-fasenya sama, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Kemudian masuk ke meiosis kedua, ini ada profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Baik, kita lihat ke dalam soal sekarang. Sel pada gambar sedang membelah secara mitosis, termasuk ke dalam fase. Lihat di sini bahwa terdapat kromosom yang baru memisah. Ini sama dengan ini. Adalah anafase. Jadi jawabannya adalah anafase. Sangat mudah sekali. Yang kedua, pernyataan yang benar tentang mitosis adalah, baru kita lihat ke atas, setiap sel anak menerima kromosom sama seperti induknya. Ini pasti mitosis. Berarti nomor 1 sudah benar. Kemudian kita lihat yang keduanya. Pembelahan khusus untuk pembentukan sel sperma. Ini adalah meiosis. Karena tidak ditanyakan. Ini adalah meiosis. Yang pasti benar itu adalah C. Kita buktikan bahwa 1 tadi sudah benar. Langsung ketiga. Bertujuan untuk pertumbuhan. Itu adalah ciri khas dari mitosis. Kemudian 4. Menghasilkan 2 sel anak identik dengan induknya. Berikutnya kita lihat nomor 3. Manakah hubungan yang benar antara fase pembelahan dan cirinya? Telofase 1-4. Kromosom menjadi kromatin. Benar, karena ini kebalikan di profase. Membran inti terbentuk. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah nomor 4. Seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya menipis, membran intinya mulai tampak pelekukan. Ini pasti kalau terjadinya pelekukan ini adalah telofase. Yang nomor 5. Pada pembelahan sel, kromosom berada pada bidang ekuator, menunjukkan bahwa pembelahan sel sedang dalam fase. Ingat, di bagian ekuator itu adalah pasti metafase. Jawaban yang benarnya adalah yang D. Baik, kita lihat soal nomor 6. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang oogenesis. Option A, oogonium membelah secara mitosis menjadi 3 sel. Bukan 3 sel, seharusnya 2 sel. Nomor B, oogonium membelah secara mitosis menjadi 1 oosit primer dan badan kutub. Seharusnya 2 oosit primer. Oogonium membelah secara meiosis menjadi 2 oosit primer. Bukan secara meiosis, tetapi adalah secara mitosis. Oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi ootid dan badan kutub sekunder. Betul? Berarti jawabannya adalah yang D. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada review soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.